Ini kita akan lanjutkan kembali, tapi sebelumnya dari kajian kitab hadis kita ingin lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau tanya lebih dulu. Coba yang masih ingat, tolong sebutkan bekal yang terbaik menghadap Allah. 5. Ya 5 saja. Tolong sebutkan 5 bekal terbaik menghadap Allah. Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Gimana? Mau pura-pura mikir atau langsung dikasih tahu? Perlu bantuan? Manja banget. Baik, diinget-inget ya. Ini karena semuanya kan kita akan mati. Tapi sebelumnya ingat kan? Ihtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sihatmu sebelum sakitmu. Sihatmu sebelum sakitmu. Tidak ada orang tuh ceritanya sehat terus. Pasti orang tuh mengalami sakit. Ya enggak? Ibu-ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh, di situ. Sehatmu sebelum sakitmu artinya apa? Kalau lagi sehat itu dimaksimalkan, dipol-polin betul itu. Kebaikan ibadah amal solehnya dibanyak-banyakin betul. Bahkan kalau mau makan enak pas lagi sehat. Sebab kalau udah sakit semuanya jadi pahit. Ibu kalau lagi sakit itu makan empedu pahit banget ibu. Iya, betul. Nah, jangankan lagi sakit, orang lagi sehat aja kalau empedu dimakan ya pahit. Ya. Tapi kalau kebenaran harus sampaikan. Qulil haqqa walau kana muron. Katakan kebenaran itu meskipun pahit akibatnya. Akhirnya teman gak suka sama kita, teman membenci kita, menjauh kita, tidak masalah. Yang penting kita mengajak pada kebaikan. Kalau teman diajak gak baik, gak mau, ya sudah. Tapi kita jangan ikut-ikutan dengan yang gak baik. Daripada aku ngingetin nanti dia menjauh dari aku, nanti gak ada lagi yang neraktir. Na'udzubillah min. Itu niat nawaitunya tidak benar. Ya. Yang kedua, sihatmu sebelum. Yang pertama, sihatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Ibu, masih ingat nggak? 1 hari 1 malam alokasi waktu kita berapa menit? Berapa menit? Saya nggak tanya jam. Kalau jam ibu langsung bilang 24 jam. Pertanyaan saya, dalam 1 hari 1 malam alokasi kita waktu berapa menit? Berapa? Berapa menit? Dalam 1 hari 1 malam Allah kasih kita waktu 1440 menit. Dari 1440 menit yang betul-betul pure digunakan untuk ibadah berapa menit? 60 menit doang. Yang lainnya kemana? Istighfar. Kalau memulai sesuatu kita mengucap Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Ingat dosa. Kena musibah. Kalau berjanji, insya Allah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Memulai sesuatu. Ingat dosa. Kena musibah. Berjanji. Insya Allah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Dapat rezeki. Bagi-bagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Kalau punya roti, jangan makan sendiri. Bagilah teman-teman sedikit pun jadi. Bu, perhatikan, kedermawanan itu harus dibiasakan. Tanpa pembiasaan sulit. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan rahmat kepada Allah. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa kok.
Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi kita nggak akan jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan jika kita gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ibu, kita infak terus sampai kaya atau nunggu kaya baru infak? Nunggu kaya baru bersedekah atau sedekah terus sampai kaya? Ya, siapa yang dia bersedekahnya karena Allah, maka dia akan diselamatkan dari kesulitan-kesulitan dunia, dan Allah akan memberikan keberkahan hartanya. Kemudian yang keempat, mudamu sebelum tuamu. Bu, nggak ada ceritanya orang tuh muda terus, pasti akan mengalami tua. Bahkan tanda-tanda tua itu sudah mulai nampak. Di antara tanda-tanda tua itu ubannya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti eyang yang nggak bersyukur, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa? Hidupmu sebelum matimu. Pada akhirnya semua bakal mati. Ibu-ibu yakin akan mati?